Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang akidah akhlak yang bertema tentang etika berorganisasi dan profesi dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasannya yaitu, secara bahasa, organisasi berasal dari bahasa Yunani, organum yang berarti alat bantu atau instrumen. Apabila dilihat dari asal katanya, organisasi berasal alat bantu yang sengaja didirikan atau diciptakan untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan-tujuannya. Sedangkan secara istilah, organisasi adalah sistem sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut beberapa tujuan dalam etika berorganisasi. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Yang kedua, membentuk budaya kerja yang baik. Yang ketiga, menjaga produktivitas. Yang keempat, menjaga kepercayaan dan juga integritas. Dan yang kelima, menjaga suasana kerja yang nyaman. Serta yang terakhir yaitu menjaga rasa aman dan nyaman bagi pegawai dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam organisasi. Yang pertama yaitu struktur organisasi, yaitu menentukan bagaimana tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi dibagi dan diterapkan. Dan yang kedua, misi dan tujuan. Misi dan tujuan ini menentukan arah dan tujuan dari kegiatan organisasi untuk membantu organisasi menentukan prioritas dan memastikan bahwa kegiatan dan sumber daya digunakan secara efektif untuk mencapai tujuannya. Dan yang ketiga yaitu kultur organisasi, yang dimana menjaga integritas dan stabilitas organisasi dan membantu meningkatkan motivasi serta keterlibatan para anggotanya. Selanjutnya, kepemimpinan, yaitu memastikan bahwa organisasi bekerja secara efektif dan mencapai tujuannya. Kepemimpinan berfungsi memimpin, memotivasi, dan mengarahkan organisasi ke tujuan yang tepat. Berikutnya, sistem pengendalian, yang dimana memastikan bahwa organisasi bekerja secara efektif dan mencapai tujuannya. Yang terakhir yaitu sistem komunikasi. Sistem komunikasi ini memastikan bahwa informasi dan pesan dapat diterima dan diteruskan secara efektif antara anggota organisasi. Dan ini memastikan bahwa setiap anggota memiliki informasi yang diperlukan. Dan yang paling penting ini adalah etika dalam organisasi. Berikut etika yang harus dilakukan dalam organisasi, yaitu melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan, menjaga informasi rahasia, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan, membangun etos kerja, menjalin kerjasama dengan unit kerja lain, memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas, patuh terhadap standar operasional dan tata kerja, mengembangkan pemikiran kreatif dan juga inovatif. Yang terakhir yaitu berorientasi pada peningkatan kualitas kerja. Berikut adalah firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya." Quran Surat Al-Maidah. Nah, selanjutnya yaitu profesi. Profesi ialah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok atau menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Dan dalam Islam, profesi ialah segala aktivitas dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, dan di dalam mencapainya dia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi dan optimal sebagai bukti pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesi berbeda dengan profesional. Profesi ini adalah sesuatu yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan purna waktu, dilaksanakan juga sebagai sumber nafkah hidup, dan keterlibatan pribadi yang mendalam. Gitu teman-teman. Tapi setiap profesi diperbolehkan dalam Islam, kecuali profesi yang terkandung pelaksanaan larangan-larangan dalam Islam, misalnya menjual minuman keras ataupun narkoba. Kita pun harus mengingat bahwa setiap profesi ataupun pekerjaan yang kita tekuni akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut adalah etika dalam profesi, yaitu memegang amanah,
dan menaati perintah pimpinan dalam berprofesi. Ada juga pembagian kerja dan hierarki wewenang seperti halnya organisasi. Beberapa orang atasan, baik manajer atau kepala divisi, merupakan pemegang wewenang yang tinggi dalam profesi. Mereka adalah memiliki wewenang untuk mengatur, mengawasi, dan menilai pelaksanaan kerja. Oleh karena itu, pemegang wewenang ini harus memiliki sikap amanah. Amanah dapat membawa pemegang wewenang menjadi seorang yang memiliki visi dan misi yang jelas, tegas, dan juga nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." Quran Surat An-Anfal. Jadi, kesimpulannya adalah etika profesi dan etika organisasi adalah pedoman perilaku yang penting dalam berorganisasi dan bekerja profesional. Etika profesi dan etika organisasi dapat meningkatkan kinerja, kualitas, dan kepercayaan publik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangannya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.